Haleluya. Kembali kita bertemu dalam sapaan penggembalaan yang kami siarkan langsung dari gereja untuk menemani istirahat kita sebentar. Biarlah Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan, masih dalam perikop soal pengenalan akan Tuhan yang dalam 2 hari yang lalu telah saya sampaikan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya, 1 poin telah saya sampaikan dan malam ini saya akan sambung kembali untuk poin berikutnya agar kita bisa menikmatinya dengan baik. Mari perhatikan ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saya sudah sampaikan poin pertama, bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia. Dan malam ini saya akan menyampaikan bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita akan lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan baca ayat ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengajak kita untuk mengerti apa arti bertumbuh dalam Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat 10. Dengan cepat saya akan bacakan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 menjadi inti dari pembahasan kita malam hari ini. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan mengawali khotbah saya, renungan saya pada malam hari ini. Perikop ini dibuka dengan kata bersukacitalah dalam Tuhan. Saya merenungkan mengapa penting bagi Paulus untuk meletakkan frasa ini di depan perikop ini. Saya mengidentifikasi satu pasal yang terdiri dari 21 ayat ini, dan juga saya hubungkan dengan satu pasal di belakangnya, dan juga saya hubungkan dengan satu pasal di depannya, menunjukkan 2 hal penting. Hal penting yang saya maksud itu harus mendapat perhatian kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa Paulus melihat satu hal yang perlu diperhatikan oleh jemaat di Filipi dan perlu kita perhatikan juga malam hari ini. Yang pertama adalah persoalan internal dan eksternal yang terjadi di gereja Filipi. Persoalan internal dan eksternal yang saya maksud adalah di mana di tengah-tengah jemaat Filipi itu terjadi banyak perpecahan. Ada benih-benih perpecahan, ada ketidaksepahaman. Di antara jemaat ada yang mementingkan diri sendiri. Saudara boleh baca itu di pasal 2. Ada yang mencari puji-pujian yang sia-sia, ada yang kurang sehati sepikir, ada yang kurang rendah hati, ada persungutan, ada bantahan, ya. Dan rekan-rekan Paulus juga dalam perjalanannya tidak sepikir. Ada para pelayan-pelayan yang bersama dengan Paulus mencari kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Ini secara internal di tengah-tengah jemaat gereja di Filipi itu. Ada perpecahan, ada ketidaksehatian. Dan malam ini saya mau sampaikan ini salah satu ciri bagi jemaat yang belum mengenal Kristus. Itu sebabnya kita diajak bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Salah satu ciri gereja yang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus adalah dia memiliki segudang persoalan seperti ini. Benih-benih perpecahan, ya, ketidaksehatian, mementingkan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia,
tidak sehati, tidak sepikir, tidak ada kerendahan hati, ada persungutan, ada perbantahan. Bahkan di antara rekan-rekan sepelayanan pun bisa ditemukan ketidaksehatian dan mencari kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan Allah. Saudara, itu yang dialami oleh gereja di Filipi. Lalu bukan cuma internalnya saja sesama anggota, tapi ada juga masalah eksternal, di mana kalau kita perhatikan dan kupas kitab Filipi juga menyebut bahwa ada di antara mereka yaitu para pekerja palsu. Ada disebut di situ anjing-anjing, ada disebut di situ pekerja-pekerja jahat, ada juga disebut di situ para penyunat palsu. Minimal eksternal persoalan di gereja Filipi itu ada 3 hal ini, diwarnai dengan anjing-anjing, diwarnai dengan pekerja-pekerja jahat, dan diwarnai dengan penyunat palsu. Saya ingin terangkan sedikit itu supaya kita mengerti kalau bagaimana beratnya perjuangan gereja untuk mengenal Kristus. Dan tanpa pengenalan yang benar tentang Kristus, kita tidak bisa seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam gereja itu sendiri. Siapakah yang dimaksud oleh Paulus tentang anjing-anjing di tengah-tengah jemaat Filipi, atau yang mencoba mengganggu pertumbuhan pengenalan gereja Filipi tentang Kristus? Kalau saya hubungkan dengan Mazmur 22 ayat 16, ayat ini bisa menjadi rujukan tentang sebutan anjing-anjing. Ini bukan berarti ada anjing di tengah gereja atau pas beribadah anjing masuk. Kalau itu tidak akan menjadi bahaya, sebab di depan gereja biasanya ada sintua khusus yang menjaga agar anjing tak masuk, dan juga sekalian kalau ada orang ribut yang bisa membuat hus, ada istilah sintua khusus, dan itu tidak berbahaya kalau ada anjing yang masuk. Tapi anjing yang dimaksud di sini adalah, kalau mengacu kepada Mazmur pasal yang ke-22 ayat 16, dikatakan begini, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini sebetulnya mengacu kepada penyalipan Kristus, nubuatan tentang penyalipan Kristus. Ada anjing-anjing yang mencoba mengkerumuni Yesus, membunuh Yesus. Apa kaitannya kalau itu saya masukkan di dalam jemaat Filipi dan bagi kita sekalian malam hari ini? Orang-orang yang ingin membunuh Kristus dalam hidupmu, orang-orang yang mengingini matinya Kristus dalam hidupmu, orang-orang yang tidak ingin engkau bertumbuh, ini bagaikan anjing-anjing yang ingin membuat hidupmu out of Christ, keluar dari Kristus, yang ingin membuat engkau tidak bertumbuh dalam Kristus, yang ingin membuat engkau tidak mengenal Yesus, menggerogotimu, mengerumunimu. Jadi setiap insan pribadi, golongan yang ingin membuat Kristus yang ada dalam hidupmu itu mati, itulah golongan anjing-anjing yang mencoba mengganggu keberadaan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Lalu juga disebut tentang anjing-anjing ini kalau mengacu kepada Yesaya 56 ayat 9 sampai 11. Ini juga bisa mengacu kepada para pelayan yang malas, para pelayan-pelayan yang tidak menyatakan kebenaran, para hamba-hamba Tuhan yang berdiri di balik mimbar tapi mimbarnya mandul, tidak menyatakan kesalahan, tidak menyatakan kebenaran, dan juga termasuk para pendeta atau para pelayan-pelayan korup yang menginginkan laba dari pelayanan. Yesaya 56 ayat 9 sampai 11 berkata demikian, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak, mereka berbaring dan melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Ini merupakan ayat yang menunjuk kepada gembala-gembala Israel, gembala-gembala umatnya yang bagaikan anjing yang tidak tahu menyalak, anjing bisu,
tidak peka, tidak ada dari Roh Kudus yang menggerakkan pikiran dan hatinya untuk berjaga bagi kawanan domba. Di pikirannya bagaimana ada laba, malas, tidur, penciumannya tentang aroma lain, aroma yang tidak ilahi. Tidak ada lagi anjing penjaga yang benar. Dia mencium bau binatang buas pun dia mulai risau. Kupingnya bergerak-gerak mendengar bunyi yang berbeda. Kami dulu ada punya anjing yang pemburu, namanya beruang. Sudah namanya si beruang, jadi suka berburu. Dia sangat mampu menjaga, menyalak, rajin. Tetapi Tuhan bilang anjing-anjing yang mengecoh umat Tuhan ini. Kalau tadi yang pertama mengacu kepada orang yang ingin membunuh Kristus yang ada dalam hidupmu, yang menginginkan engkau tidak bertumbuh. Dan yang kedua, jenis anjing adalah dari kalangan para gembala seperti kami ini, para gembala sel yang dipercayakan domba-domba kepada mereka, tapi bisu, buta, bahkan tidak tahu apa-apa. Saya setuju dengan sebuah status teman pendeta bahwa kalau menyerahkan anak-anak untuk masuk di sekolah teologi dan sekolah hamba Tuhan, semestinya lah kita kirimkan anak paling cerdas dari rumah kita. Jangan kalau sudah tidak lulus universitas negeri, tidak mampu melakukan ini, tidak masuk di sana, dan tidak ada lagi apa yang bisa diharapkan, disorong menjadi hamba Tuhan. Kalau begitu nanti modelnya akan banyak hamba-hamba Tuhan yang kurang, bahkan tidak tahu apa-apa. Namun demikian, yang diceritakan dalam ayat ini bukan soal pengetahuan semata, tetapi memang ada kebutaan rohani. Para gembala-gembala yang buta rohani, tidak peka penciumannya, sudah masuk aroma-aroma yang tidak ilahi, dia tidak terganggu. Sehingga apa yang terjadi, jemaat tidak terawasi. Inilah gambaran gereja yang tidak mengenal Kristus dengan benar, yang tidak tercelik matanya. Kita perlu pengenalan akan Tuhan dengan baik. Dia mengejar laba, satu pun tak terkecuali, kata firman Tuhan. Itulah masalah eksternal yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Internalnya tadi mereka saling gontok-gontokan, sombong angkuh. Eksternalnya ada anjing-anjing, pekerja-pekerja palsu, penyunat-penyunat palsu, pekerja-pekerja jahat, membuat gereja itu tidak bertumbuh kalau hal ini terjadi. Oleh sebab itu Paulus memberikan sebuah ajaran lewat tulisan yang dikirimkannya, supaya ada pemulihan dan perubahan dan wanti-wanti bagi gereja yang ada di Filipi. Sebab itu Paulus menuliskan standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap jemaat dan umat Tuhan sebagai tanda bahwa dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Standar itu boleh kita lihat dari pengalaman Paulus sendiri di dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Kembali kepada teks yang pertama kita baca. Filipi pasal 3 ayat ke-7 berkata begini: tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus membuat orang berbeda dari dulu dan sekarang. Memang tidak bisa dipungkiri ada masa lalu yang kita punya, ada sisi hidup kita yang pertama. Semua pun memiliki itu, termasuk saya juga punya sisi hidup yang menurut saya semestinya tidak ada pada saya waktu itu. Tetapi apapun disebut, itu sudah menjadi bagian dari sejarah hidup. Perjalanan itu sudah tercatat. Itu sebuah risalah, itu sebuah lembaran hidup. Paulus juga memiliki lembaran hidup di dalam kebutaan pikirannya. Dia dengan begitu sekuat tenaga memburu umat Tuhan. Pikirnya dia sedang membela pekerjaan Tuhan, tapi dia sedang melawan Kristus. Itulah sisi hidup dari Paulus. Tapi mungkin kita punya sisi hidup yang lain, masa lalu yang lain,
baik kebrutalan, amoral, hal-hal yang jahat, yang najis, yang mungkin ada pernah melekat pada kita. Tapi setelah kita dicelikkan dan memiliki pengenalan akan Kristus, tentulah hal ini akan menjadi pijakan dasar bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kita baca ini, ya, karena pengenalan akan Kristus, semua yang dahulu itu, baik prestasi, baik kegagalan, kuanggap rugi, dan itu semua tidak lagi membayangi hidupnya, saudara sekalian. Dan dia melepaskannya dan menganggapnya sampah, dan supaya mampu memperoleh Kristus, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama kita lihat bahwa keharusan bagi seorang anak Tuhan untuk meninggalkan kebanggaan-kebanggaan yang bersifat jasmani, kesombongan-kesombongan, kemegahan jasmani kita tinggalkan. Tapi kita ada pada level dasar di dalam Kristus, hidup dengan tulus hati, berada pada kebenaran Kristus. Mari kita lupakan masa lalu kita. Mari kita lupakan baik itu kebanggaan prestasi ataupun kegagalan dan keterpurukan. Lupakan. Paulus juga menyinggungnya, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan pikiran dan kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hidup kekal, panggilan surgawi dari Bapa surgawi. Saudara sekalian, janganlah menghukum orang akan masa lalunya. Janganlah menghukum orang akan masa lalunya. Tetapi gairahkanlah orang akan masa depannya. Sebab Kristus memanggil kita bukan untuk membayangi masa lalu kita, tetapi membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Mari kita lebih mengenal Tuhan, hidup bersama di dalam Tuhan. Jadi yang terjadi bagi seorang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, seperti Paulus, seluruh masa lalunya dilupakan. Baik itu kebanggaan, prestasi atau kegagalan, dilupakan dan masuk pada lembaran baru. Yang kedua, terjadi perubahan kehendak. Paulus berkata di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kehendak dan hasrat seorang yang mengenal Kristus berubah dari kehendak daging dan duniawi, berubah menjadi kehendak yang disucikan, yaitu mengenal Yesus, mengingini pengenalan akan kuasa kebangkitannya. Inilah perubahan yang terjadi. Ada pengenalan yang baru dan ada perubahan kehendak dalam kita. Kehendak kita berubah dari kehendak duniawi menjadi kehendak rohani, kehendak yang hina menjadi kepada kehendak yang mulia, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku agenda Tuhan. Lihatlah perubahan ini. Dia menghendaki untuk mengenal Yesus lebih dalam, lebih mengerti lagi tentang Yesus. Dia tidak ada puas-puasnya, tidak ada henti-hentinya untuk menggali. Inilah hidup kita. Perubahan yang terjadi, kita terus haus dan rindu akan Kristus, lebih lagi mengenal Kristus, lebih lagi ingin mengerti Kristus. Tidak ada puas-puasnya, tidak ada henti-hentinya, kita terus ingin menggali tentang Yesus Kristus, mencari tahu dan menikmati kebersamaan dengan Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya saya pahami, yaitu kemampuan menembus maut. Kebangkitan Kristus mampu menembus maut, bahwa maut tidak berkuasa lagi dan tidak mampu menahan Dia. Dan kita pun akan mengalami itu, saudara sekalian. Intinya ada pembaharuan hidup. Mari kita bersekutu dengan Kristus. Dan bagian terakhir yang saya lihat di sini, bahwa dia juga menginginkan pengenalan akan persekutuan di dalam penderitaan Kristus, menjadi sama dalam kematian Kristus. Ini juga hal yang unik bagi saya. Bagi orang yang tidak memiliki pengenalan akan Kristus, tidak mungkin mampu menerobos keinginan untuk bersekutu dengan penderitaan Kristus. Naluri kita, normalnya kita menolak penderitaan, daging kita menolak penderitaan. Kita tidak menghendaki penderitaan, tapi Paulus menghendaki penderitaan. Ini pengenalan yang benar akan Kristus. Kalau kamu masih menolak penderitaan karena Kristus, ini menandakan bahwa kamu belum mengenal Kristus dengan baik. Paulus justru mengingini itu. Kalaulah saya ibaratkan persekutuan, contoh persekutuan pengusaha besar kota Batam, kita mau ya bergabung dengan itu ya. Persekutuan para jenderal, persekutuan para atlet, ya bagus lah. Bersekutu dengan mereka mah mudah sekali dan sangat gampang ikut dalam persekutuan-persekutuan seperti itu.
Tapi misalnya kalau ada persekutuan orang-orang susah sekota Batam, kita mungkin menghindar. Janganlah kita menjadi anggota dari persekutuan itu. Apalagi persekutuan di dalam penderitaan. Tapi Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar, sehingga perubahan kehendaknya berbeda. Tadinya kehendaknya adalah kebanggaan dan kegagahannya, tetapi sekarang kehendaknya mengenal Kristus dalam persekutuan dengan penderitaan. Luar biasa. Kalau kita sampai mampu ke sini, itu membuktikan mata kita sudah makin celik mengenal Tuhan. Siapa orang yang menghindari penderitaan karena Kristus, dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Terlalu banyak ayat yang mengajak untuk kita melihat penderitaan Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29 berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Paulus tahu persis bahwa dia dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita untuk Kristus. Mari jemaat dan hamba-hamba Tuhan, kita jangan sampai menolak penderitaan di dalam Kristus. Itulah yang berubah. Tidak menolak lagi penderitaan. Ini pengenalan yang makin celik. Jadi mengenal Kristus dalam kuasa penderitaan, dalam persekutuan penderitaan adalah pilihan bagi orang yang sudah celik matanya. Saudara sekalian, kemauan menyangkal diri, kemauan menyalibkan manusia lama, itulah maksud daripada mau dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Marilah kita terus semakin mengenal Kristus dengan baik. Saya simpulkan renungan malam ini, kalau kita sudah paham sekarang, yaitu bahwa orang yang sudah memiliki pengenalan akan Kristus Yesus itu, dia mengalami perubahan dalam kehendak, dari kehendak sendiri kepada kehendak Allah, dari kehendak yang duniawi kepada kehendak yang ilahi, dan dari kehendak yang lahiriah kepada kehendak yang rohani, dan mampu menerima persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Inilah yang Tuhan ingin kita alami dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari semakin mengenal Kristus, makin giat bersekutu dengan Dia, berdoa, makin rindu menggali, berlama-lama dalam hadirat-Nya. Amin.